Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di channel ini dan satu sukacita bagi kita semuanya buat kasih setia dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Hari ini kita bersyukur lagi kepada Tuhan buat waktu, kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Hari ini saya berada di dalam perjalanan menuju ke tempat pelayanan atau tempat tugas saudara, dan harapan saya kita semua tetap dalam perlindungan dan pertolongan dari Tuhan. Dan hari ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita patut bersyukur buat bangsa dan negara kita yang masih tetap dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Dan kita terus berdoa buat bangsa negara kita, pemimpin-pemimpin kita, agar tetap diberkati dan diberikan hikmat oleh Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu sukacita saya boleh berbagi dengan saudara lewat channel ini, dan merupakan satu kepercayaan besar kalau Bapak Ibu Saudara atau kaum muda sedang menyaksikan channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, atau subscribe demi perkembangan pelayanan lewat channel ini, dan harapan saya ke depan channel ini dapat berkembang dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya berada di daerah Teluk Kimi, dan rupanya ada orang meninggal di depan sini saudara. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kebenaran firman Tuhan memang satu hal yang sangat luar biasa kalau Injil itu bisa sampai kepada kita yang ada di daerah Papua, teristimewa Indonesia, dan lebih spesifiknya lagi kami yang berada di daerah Papua. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa besok tanggal 5 Februari adalah di daerah Provinsi Papua dan Papua Barat akan memperingati Hari Injil masuk di tanah Papua, di mana tanggal 5 Februari di daerah atau di Pulau Mansinam, dua misionaris yang diutus oleh Tuhan, yaitu Otto dan Gessler saudara. Mereka datang di daerah Papua dan menyampaikan Injil di daerah tanah Papua, sehingga Injil boleh sampai di negeri ini saudara. Nah, hari ini saudara, saya ingin berbagi kasih dengan kita semuanya, yaitu tentang kenapa atau mengapa Injil itu harus disampaikan sampai ke ujung-ujung dunia saudara. Nah, banyak orang mengatakan bahwa ujung dunia itu berada di Papua, dan ada juga yang mengatakan ujung dunia itu berada di mana kita berdiri dan berpijak, itulah ujung dunia saudara. Masing-masing punya versi yang berbeda. Namun saya mau sampaikan bahwa apapun dan bagaimanapun itu saudara, Injil harus tetap disampaikan supaya banyak orang diselamatkan saudara. Dan hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam amanat agung saudara, di mana Tuhan Yesus ketika akan terangkat di surga mengatakan bahwa pergi, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin berbagi tentang ayat ini atau tentang amanat agung ini saudara. Mengapa Tuhan Yesus menyampaikan kepada kita semua untuk pergi menyampaikan Injil ini saudara. Pergi, beritakanlah tentang berita keselamatan saudara. Jadi ada hal-hal apa di balik semuanya itu saudara. Yang pertama saudara, Injil ini harus tetap diberitakan karena merupakan amanat agung itu sendiri. Artinya itu perintah dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri saudara. Jadi kita yang percaya atau yang tahu berapologetik tentang Injil saudara, kita tetap harus menyampaikan Injil ini atau firman Tuhan ini saudara. Nah, Injil ini bukan saja berarti dalam kitab
kelima Injil ini, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, atau biasa di sekolah teologi dikenal dengan Injil Sinoptik dan Yohanes, saudara. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali ke topik pembahasan kita, mengapa sampai Injil harus disampaikan ke ujung dunia, saudara? Karena yang pertama, itu merupakan amanat agung, di mana amanat itu, seorang pemimpin menyampaikan amanat kepada kita, harus mau tidak mau, situasi bagaimanapun, amanat itu harus tetap disampaikan, saudara. Jadi tidak ada cerita bilang, aduh ini karena cuaca atau karena ini, jadi amanat ini kita pending dulu, nanti kalau sudah bagus atau bagaimana baru kita sampaikan amanat ini. Saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu tidak masalah. Tapi saya mau katakan bahwa apapun dan bagaimanapun Injil harus disampaikan. Dan kembali kepada pembahasan kita, saudara, Injil bukan hanya berarti saya kepada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tetapi apa yang tersirat di dalam kebenaran firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, yaitu 66 kitab ini, saudara, harus tetap dikumandangkan. Nah, kenapa harus dikatakan seperti itu, saudara? Karena berita keselamatan ini atau amanat ini tetap harus disampaikan. Jadi apa yang disampaikan atau diamanahkan kepada kita, sudah tetap kita harus teruskan amanah itu, kita kerjakan supaya kita mendapatkan kepercayaan yang lebih lagi dari sang pemberi amanah, dan dalam hal ini yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudara. Firman Tuhan bilang, bagaimana kita mau dipercayakan kepada hal-hal yang besar, sedangkan hal yang kecil kita sudah tidak setia, saudara. Hal yang kecil itu yang bagaimana, saudara? Menyampaikan Injil dalam bentuk cara berbicara kita. Firman Tuhan katakan, hendaklah cara bicara kita atau cara kita ngomong, perilaku hidup kita itu, firman Tuhan katakan dalam suratan Paulus mengatakan bahwa harus seolah-olah kita sedang menyampaikan Injil. Dan firman Tuhan katakan bahwa hendaklah kita menjadi firman Kristus, firman yang terbuka, firman yang hidup yang dapat dibaca oleh semua orang, saudara. Kenapa bisa dibaca oleh semua orang? Yaitu dari tutur kata kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, saudara, seperti kita sedang menyampaikan Injil, dan kita seperti Injil itu sendiri, saudara. Jadi itulah yang dikatakan firman menjadi daging, saudara, menjadi rema. Jangan hanya sebatas lahiria atau tulisan, saudara, tapi Injil itu atau firman itu harus menjadi daging dalam hidup kita, saudara. Kenapa demikian? Supaya ketika Injil itu atau firman Tuhan itu menjadi rema, menjadi daging dalam hidup kita, baik dalam perkataan, pikiran, perbuatan, tingkah laku kita, saudara, itu semua terproyeksi atau berdasarkan dari Injil tersebut, saudara. Jadi kembali kepada firman Tuhan, katakan kalau kita itu, hidup kita ini penuh dengan firman Tuhan, maka yang kita perkatakan adalah firman Tuhan. Dan kemudian, saudara, hidup kita ini seperti apa yang kita sembah. Kalau kita banyak menyembah atau duduk di bawah kaki Tuhan, maka kita akan sama seperti karakter Kristus, saudara. Akan tetapi kalau kita banyak memikirkan atau menyembah uang, hidup kita akan seperti uang. Nilai hidup kita akan naik turun, saudara. Tapi kalau kita menyembah Tuhan, hidup kita akan terus berada di bawah tangan Tuhan, berada di dalam perlindungan atau genggaman tangan Tuhan yang kuat, saudara. Dan hari ini saya sedang berada di jalan Trans, atau lebih tepatnya dikatakan jalan Trans Teluk Kimi, saudara. Jalan Trans Nabire Teluk Kimi, daerah Teluk Kimi, saudara. Dan perjalanan saya ke tempat tugas biasa bisa memakan waktu 30 menit, saudara. Dan hari ini kita kembali kepada firman Tuhan yang saya share tadi, bahwa kenapa Injil harus terus diberitakan. Yang pertama, karena itu merupakan amanat agung. Dan yang kedua, saudara, mengapa Injil ini harus terus disampaikan, saudara? Karena masih banyak orang membutuhkan keselamatan, saudara. Masih banyak orang yang harus diselamatkan. Firman Tuhan katakan, tuaian memang banyak, tetapi penuai itu sedikit, saudara. Penuai itu sedikit, saudara. Nah, mari kita belajar untuk menjadi seorang penuai, saudara. Bagaimana kita menuai di akhir zaman ini, saudara? Terus beritakanlah Injil keselamatan. Akhir-akhir ini, saudara, dan sedang gempar-gemparnya banyak orang
murtad dan mengikut Tuhan Yesus Kristus, saudara. Mereka begitu bersemangat dan antusias mempelajari dan mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana dengan kita-kita yang sudah lebih dulu ini, saudara? Jangan sampai firman Tuhan katakan orang yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Mari kita belajar untuk menerapkan, membagikan Injil ini, saudara. Karena masih banyak orang membutuhkan keselamatan. Karena keselamatan itu keperluan semua orang, saudara. Firman Tuhan katakan, apa gunanya kita memiliki seantero dunia ini kalau jiwa kita binasa, saudara. Dan saya mau tekankan lagi, saudara, uang atau harta yang kita miliki, saudara, tidak dapat membeli yang namanya kebahagiaan. Sebab sesungguhnya kebahagiaan itu atau damai sejahtera itu hanya didapat dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara. Orang memiliki harta yang begitu banyak, saudara, tetapi hidup mereka tidak tentram. Mereka tidak tidur kalau malam memikirkan tentang harta kekayaan mereka, tentang kebahagiaan mereka, saudara. Mereka memiliki harta yang begitu melimpah, namun apa yang terjadi? Hidup mereka, rumah tangga mereka tidak bahagia, saudara. Banyak orang mengambil jalan pintas sampai lari ke narkoba, korupsi, dan lain-lain, saudara. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena hidup orang tersebut tidak memiliki landasan Injil yang kuat, saudara. Tidak memiliki landasan firman Tuhan yang kuat, saudara. Firman Tuhan katakan, berlindunglah di bawah tangan Tuhan yang kuat, saudara. Tangan Tuhan yang kuat itu adalah Injil atau firman itu sendiri, saudara. Karena firman Tuhan katakan, pada mulanya, Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri, saudara. Dan di ayat lain mengatakan bahwa, mengapa kamu mencari Dia yang hidup? Sesungguhnya Dia ada di antara kita, saudara. Dia berada di tengah-tengah kita, yaitu firman itu sendiri. Karena Tuhan Yesus itu telah menjadi firman, saudara, menjadi daging, saudara. Mari kita belajar untuk menerapkan Injil, saudara. Bagaimana kita tahu bahwa firman itu atau Tuhan Yesus itu menjadi daging? Salah satu bukti kita menikmati tubuh dan darah Kristus, saudara, untuk memperingati bagaimana kematiannya di atas kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya, supaya kita yang tadinya tidak masuk dalam golongan keselamatan mendapatkan keselamatan, saudara. Jadi kita bersyukur, sebab firman Tuhan katakan kita ini hanya cangkokan. Lebih tepatnya lagi saya mengatakan bahwa kita ini hanya tempelan. Jadi kalau dalam ilmu pertanian, nama tempelan itu artinya tanaman asli itu, mata tunas itu diambil kemudian ditempelkan pada cabang atau pohon yang asli tersebut, saudara. Jadi pohon A kita ambil mata tunasnya kemudian kita tempelkan pada pohon B, saudara. Jadi kita ini hanya ditempelkan. Dan saya mau katakan, kata ditempel dalam kamus besar bahasa Indonesia itu, saudara, hanya diletakkan tidak permanen, saudara. Jadi tempel ini bisa di satu kali bisa dicabut atau bisa untuk selamanya, saudara. Jadi jangan kita berdiam diri, dan mari firman Tuhan katakan terus kerjakan keselamatan, dan jangan kita menjadi orang Kristen yang egois, saudara. Kita boleh memiliki berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi pakai semuanya itu untuk keselamatan dan dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus, saudara. Jadi yang kedua, mengapa Injil harus terus diberitakan? Karena masih banyak orang yang membutuhkan keselamatan, saudara. Dan yang ketiga, kenapa Injil ini harus terus diberitakan, saudara? Karena Injil itu sendiri harus tetap diperdengarkan. Jadi mungkin saudara dengar kayaknya aneh ya, tapi ya begitulah bahasa, saudara. Kita belajar untuk menyampaikan Injil dan menerapkannya, membagikannya kepada orang-orang terdekat kita, kenalan-kenalan kita. Mari kita belajar untuk sampaikan Injil atau firman itu, saudara. Dan saya mau katakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun di dalam kolong bumi ini, saudara. Firman Tuhan katakan di dalam dunia ini tidak ada keselamatan yang lain, saudara. Keselamatan itu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara. Demikian dapat saya bagikan tentang Injil keselamatan hari ini dan mengapa Injil harus disampaikan. Demikian dapat saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.